Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Horizontal Story bareng saya Devri. Pertama-tama, saya dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari saya dan tim yang sedalam-dalamnya. Oke teman-teman, sesuai janji kita untuk undian satu buah handphone Android untuk satu orang pemenang atau satu orang pemenang subscriber di channel kita sepakat dengan tim untuk melakukan undian dan pengumumannya itu pada tanggal 20 April 2025 teman-teman. Dan itu pun kita akan umumkan di TikTok kita ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum follow TikTok kita, silakan follow di sini ya teman-teman. Ini untuk TikTok kita. Dan teman-teman yang belum subscribe nih, masih ada kesempatan beberapa hari lagi untuk ya mendapatkan undian ini. Siapa tahu teman-teman yang baru subscribe mungkin bisa dapat keberuntungan gitu kan untuk dapat satu buah handphone Android ini. Ya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk segera subscribe. Masih ada beberapa hari lagi ke depan. Karena kita akan undi dan kita akan umumkan pada tanggal 20 April 2025. Di video kali ini, saya akan bercerita sebuah kejadian misteri yang menimpa seorang remaja di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Seperti apa dan bagaimana kejadian ini? Begini ceritanya. Sabtu 18 September 2021, di tengah keheningan pagi yang meresapi Gunung Guntur, kabar menghilangnya seorang pendaki remaja bernama Gibran menyebar bagaikan api di tengah padang ilalang kering. Gunung yang terkenal dengan keindahan dan keangkerannya itu menjadi saksi bisu teman-teman dari kejadian yang memancing perbincangan publik dengan nuansa mistis yang pekat. Selama 5 hari, Gibran, seorang remaja berusia 14 tahun, hilang tanpa jejak. Keluarga dan tim pencari terus berusaha menemukannya, meskipun harapan mulai memudar seiring berjalannya waktu. Seperti apa awal ceritanya sampai dengan Gibran akhirnya ditemukan? Jadi gini teman-teman, kisah yang keluar dari bibir Gibran bak cerita dongeng yang menegangkan. Dia mengaku tersesat di sebuah kampung yang bukan milik manusia biasa, melainkan kampung jin. Begitulah dia menyebutnya. Dengan nada suara yang bergetar, dalam pengakuannya Gibran merasa ditarik ke dunia lain, di mana waktu berjalan dengan cara yang berbeda dan pemandangan yang dilihatnya pun seolah bukan dari dunia yang sama. Dia bercerita tentang suara-suara aneh dan bayangan-bayangan samar yang terus mengawalnya selama hilang. Gibran mengaku merasa seolah diawasi namun tidak pernah merasa terancam. Muhammad Gibran Ar-Rashid, seorang remaja 14 tahun yang berasal dari desa Citangtu, merasakan pengalaman mistis dalam perjalanan mendaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Jadi cerita ini berawal ketika dia berangkat dari base camp Umi Titi di Kampung Citis bersama rombongan pendaki yang berjumlah 14 orang teman-teman. Terdiri dari 11 laki-laki dan 3 perempuan. Di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan itu, Gibran terus merasakan kehadiran sosok misterius yang membayanginya. Ada tatapan tak terlihat seakan menelusuri setiap langkahnya. Namun Gibran lebih memilih menyimpan semua itu untuk dirinya sendiri. Tidak ingin menambah kekhawatiran teman-temannya yang nampak memang ya sedang menikmati perjalanan pendakian itu teman-teman. Dalam hati,
Gibran bertekad untuk mengatasi rasa takutnya. Keputusan untuk tidak berbicara tentang makhluk halus itu adalah pilihannya sendiri. Ia merasa bahwa keberaniannya diuji dalam kesunyian ini. Walau begitu, ia tetap berhati-hati dan waspada, memastikan tidak seorang pun menyadari kegelisahannya. Melalui perjalanan ini, Gibran belajar bahwa terkadang keberanian tidak selalu tentang menghadapi musuh di luar, tetapi juga tentang mengendalikan ketakutan di dalam diri tanpa harus melibatkan orang lain. Lanjut ke ceritanya, teman-teman. Begitu tiba di pos 3, Gibran dan teman-temannya segera mendirikan tenda dan beristirahat di dalamnya. Di saat teman-teman yang lainnya melanjutkan pendakian ke puncak gunung, Gibran dan 5 orang temannya memilih untuk tidak ikut ke puncak. Dia beristirahat di tenda pos 3. Sambil merebahkan tubuh, ia menunggu kedatangan teman-teman lainnya yang masih dalam perjalanan mendaki. Waktu terus bergulir hingga jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Di tengah penantian tersebut, Gibran menyempatkan untuk pergi ke toilet yang tersedia di pos 3 tersebut. Setelah merasa lebih nyaman, ia kembali ke tenda dan melanjutkan tidurnya. Gibran menyampaikan, saat itu temannya coba membangunkan dirinya dari tidur, tapi saat itu Gibran tidak merasakan dan tidur dengan nyenyak seakan-akan tidak ada hal yang mengusik ketenangan dalam tidurnya. Gibran merasa damai dan tidak merasakan adanya firasat aneh yang seringkali muncul dalam suasana sunyi di pegunungan. Malam itu semuanya tampak tenang dan baik-baik saja. Di saat Gibran terbangun dengan rasa heran, jantungnya berdegup kencang dengan keanehan menyelimuti pikirannya saat ia menyadari dirinya tengah berada di tepi sungai yang dingin, teman-teman. Bagaimana bisa ia ada di tempat tersebut? Tidak ada hal yang dia ingat tentang seseorang yang memindahkan tidurnya. Jadi seolah-olah ia telah dihempas ke alam dunia asing yang menakutkan. Ketika matanya semakin terbuka, pikiran Gibran terasa kosong. Seakan baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Di sekelilingnya, ia melihat pemandangan orang yang ramai, menambah kebingungan pada dirinya. Gibran merasa seperti berada di kampung yang asing, teman-teman, pada saat itu. Dengan orang-orang berlalu lalang, tampak tak peduli dengan kehadirannya yang terdampar di sungai tersebut. Di tengah kebingungannya, seorang wanita paruh baya tiba-tiba mendekatinya, teman-teman. Wajahnya berseri, namun ada sesuatu yang membuat Gibran merasa waspada, seolah wanita itu menyimpan rahasia gelap. Wanita itu menawarkan makanan dengan senyuman yang menakutkan pada saat itu. Rasa penasaran bercampur dengan curiga yang ada di pikirannya, membuatnya merasa semakin terancam pada saat itu, teman-teman. Yang datang menawari makanan dan minuman ke Gibran itu ada sehari sampai 4 kali dengan tawaran yang sama. Kan tetapi Gibran tetap menolak, merasakan ada bahaya tersembunyi di balik kebaikannya yang menawarkan makanan dan minuman tersebut. Gibran menyadari bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini, sebelum semuanya berubah menjadi lebih buruk. Setiap detik yang berlalu, ketegangan semakin menghimpitnya, membuat Gibran sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya. Gibran menarik napas panjang, merasakan udara segar yang mengelilingi kampung jin di tepi sungai itu.
Namun meskipun pemandangannya begitu mempesona, kerinduan akan rumah dan teman-temannya terus menghantui setiap pikirannya, teman-teman. Setelah merenung cukup lama, Gibran akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya pergi dari kampung yang penuh misteri ini. Ada beberapa momen di mana Gibran tidak henti-hentinya mencari jalan pulang. Dia berjalan menyusuri setiap jalan setapak berharap ada satu yang akan membawanya keluar dari tempat ini. Tapi anehnya, setiap jalan yang ia tapaki selalu berujung pada titik awal. Seolah-olah kampung jin ini memiliki kekuatan gaib yang membuatnya terus berputar tanpa henti. Di sela wawancara pada saat Gibran ditemukan, dia sempat berkata bahwa kejadian tersebut seperti mendaki bukit yang tak ada puncaknya. Jadi dia pergi, akan tetapi balik lagi ke tempat semula. Kendati sudah berkali-kali gagal, semangat Gibran tidak pernah luntur, teman-teman. Dia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukannya tidak akan sia-sia. Dengan tekad yang kuat, Gibran melanjutkan pencariannya. Meskipun langkah demi langkah kini dipenuhi keraguan, setiap sudut kampung jin ini terasa semakin menegangkan, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dalam perjalanan yang seolah tiada akhir ini, Gibran bertanya-tanya dalam hati, akankah dia berhasil menemukan jalan pulang? Ataukah dia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar pulang? Petualangan ini baru saja dimulai, dan Gibran tahu bahwa ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan semangat dan keberanian, ia melangkah ke depan berharap menemukan jawabannya, teman-teman. Gibran berusaha tetap tenang dan mengingat nasihat-nasihat yang pernah didengarnya tentang bertahan hidup di gunung. Dalam keadaan tersesat, yang terpenting adalah menjaga kepala tetap berpikir jernih. Beberapa jam berlalu dan Gibran mulai merasa lapar, teman-teman, pada saat itu. Namun dia teringat pesan penting, jangan pernah menerima apapun dari seseorang yang berada di gunung. Karena mungkin saja yang menawari bukan manusia, yang akhirnya dia hanya mengkonsumsi air sungai saja pada saat itu. Gibran tak pernah menyangka bahwa perjalanannya ke Gunung Guntur akan mengubah segalanya. Saat ia memutuskan untuk menjelajah, ia hanya berpikir akan menghabiskan waktu sebentar. Namun, dunia punya rencana lain untuknya, teman-teman. Selama 5 hari, Gibran dinyatakan menghilang. Anehnya, di benak Gibran, ia merasa hanya menghabiskan beberapa jam saja di sana. Waktu seolah berhenti, dan malam seolah tidak pernah datang. Rasanya seperti terjebak dalam dimensi lain penuh dengan misteri. Ketika hujan mulai turun, Gibran bergegas mencari cara untuk berlindung. Dengan keahliannya bertahan hidup yang dimilikinya, ia dengan cekatan membuat bivak, teman-teman, atau sebuah tenda darurat yang dibuat dari dedaunan dan ranting. Meski sederhana, tenda itu cukup untuk melindunginya dari derasnya hujan. Setiap bunyi tetes hujan yang jatuh di dedaunan seolah menambah ketegangan petualangannya. Gibran merasakan desiran angin dan suara-suara hutan yang membuatnya bulu kuduknya itu merinding. Di tengah kesunyian, ia terus bertanya-tanya, apakah ia akan menemukan jalan keluar dari petualangan yang penuh teka-teki ini. Dengan semangat yang tak pernah padam, Gibran bertekad untuk bertahan dan menemukan jawabannya. Petualangan ini mungkin baru saja dimulai, dan ia tetap atau siap menghadapi apapun yang menantinya di belantara hutan itu. Di hari terakhir yang penuh misteri ini,
Gibran mengalami kejadian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gibran mendengar suara azan yang menggema lembut di telinganya. Rasanya seperti ada sesuatu yang berbeda dengan suara azan tersebut, seolah-olah memanggilnya dengan cara yang tidak biasa. Dan Gibran pun merasakan kehadiran makhluk aneh di sekitarnya. Tak lama kemudian muncul sosok yang memancarkan cahaya putih terang, seolah-olah berasal dari dunia lain. Sosok itu yang diduga sebagai jin Islam dan mengajak Gibran untuk sholat. Walaupun terkejut, Gibran merasa damai dan tertarik untuk mengikuti ajakan sang jin yang bercahaya itu, teman-teman. Namun, ketika Gibran hendak mengikuti jin itu naik ke suatu tempat yang lebih tinggi, tiba-tiba muncul sosok lain yang menghalangi jalannya pada saat itu. Seorang bapak-bapak dengan wajah misterius muncul entah dari mana dan menarik Gibran dengan kuat. Bapak-bapak itu diduga sebagai makhluk halus juga, dengan tatapan yang menakutkan. Gibran tidak dapat melawan tarikan itu dan akhirnya ia terjatuh. Di saat tubuhnya terjatuh, kesadaran Gibran perlahan menghilang. Kemudian dia pingsan dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap dan sunyi. Gibran sudah hilang selama beberapa hari dan semua orang khawatir. Setelah 1 hari Gibran hilang, ada seorang yang bernama Mang Ade. Beliau orang pintar atau kuncen Gunung Guntur tersebut. Beliau tidak tinggal diam, ia berusaha keras mencari Gibran, berbekal firasatnya yang kuat. Sedikit cerita tentang seseorang yang bernama Mang Ade ini, teman-teman. Jadi beliau ini seorang yang dikenal sebagai orang pintar di daerah tersebut atau di daerah di sekitar Gunung Guntur itu. Beliau itu seorang juru kunci di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat itu. Mendapat kabar yang mengejutkan dari warga sekitar tentang hilangnya seseorang yang seorang remaja yang mendaki. Beliau ini atau Mang Ade ini dengan keahlian supranaturalnya dalam berinteraksi dengan dimensi dunia lain seringkali menjadi andalan ketika ada hal-hal yang di luar nalar yang terjadi di Gunung Guntur. Jadi bisa diartikan Mang Ade ini adalah ya seseorang atau seorang kuncen di Gunung Guntur. Jadi setiap ada kejadian apapun yang memang di luar nalar itu Mang Ade pasti dapat info dari warga. Nah, setelah Mang Ade mendengar kabar bahwa seorang anak muda yang bernama Gibran itu hilang di area Gunung Guntur, tanpa membuang waktu, keesokan harinya dia bergegas menuju lokasi yang dikenal sebagai tempat ngecamp pria petualang. Sampainya di sana, suasana terasa mencekam, teman-teman. Dengan kabut menyelimuti hutan tersebut, membuat ya segalanya tampak lebih menegangkan. Jadi suasana mencekam dan sangat menegangkan pada saat itu. Mang Ade ditemani oleh 2 orang warga lainnya dan mereka bertiga siap untuk menelusuri setiap sudut Gunung Guntur. Jadi Mang Ade ini nggak sendiri, teman-teman, ditemani oleh 2 warga dari sekitar Gunung Guntur itu. Mang Ade pertama mencari Gibran di pos 3, teman-teman, tempat di mana mereka sebelumnya berkemah. Nah, dari sana Mang Ade meyakini Gibran sudah berada di Pamulangan. Jadi Pamulangan ini suatu tempat yang masih berada di sekitaran Gunung Guntur itu, teman-teman. Dengan penuh harap, Mang Ade memutuskan untuk melanjutkan pencariannya di sana. Di tempat tersebut atau di Pamulangan tersebut,
Mang Ade sambil menatap di sekelilingnya. Di tempat itu Mang Ade memulai ritual kecilnya, berdoa dan memohon petunjuk. Namun pada saat itu firasatnya mengatakan bahwa Gibran sudah tidak di situ lagi. Jadi ya menurut firasat Mang Ade pada saat itu ya Gibran sudah tidak berada di situ lagi, teman-teman. Bahasa Mang Ade pada saat itu menyampaikan bahwa Gibran sudah dihempaskan ke aliran sungai atau dilepaskan ke aliran sungai. Nah, dari situ tanpa putus asa Mang Ade mengikuti aliran air yang mengalir dengan tenang. Jadi di situ ada aliran air, teman-teman. Nah, Mang Ade di situ mengikuti aliran air tersebut aliran air yang tenang tersebut. Berharap menemukan jejak Gibran. Mang Ade menyusuri aliran itu dengan penuh tekad, penuh keyakinan. Bolak-balik hingga 4 kali. Setiap langkahnya terasa semakin menegangkan, teman-teman, pada saat itu. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun, setelah pencarian yang melelahkan tersebut, Mang Ade akhirnya harus menerima kenyataan. Ternyata Gibran sudah tidak ada di sungai. Jadi pencarian yang melelahkan dan memang cukup panjang tersebut hasilnya memang kurang menggembirakan karena memang Gibran masih belum ditemukan pada saat itu. Ia tahu petualangan ini belum selesai. Mang Ade tahu, Mang Ade menyadari bahwa petualangan ini belum selesai dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Mang Ade bertekad untuk terus mencari dengan harapan akan menemukan Gibran dalam keadaan yang selamat dan baik-baik saja, teman-teman. Pada malam Rabu, singkat cerita, yang penuh misteri ini, Mang Ade masih diliputi rasa penasaran. Jadi Mang Ade masih tetap yakin kalau memang Gibran itu masih ada, masih bisa ditemukan, teman-teman. Bersama 2 rekannya pada saat itu, Mang Ade kembali melakukan pencarian yang menegangkan di kawasan Kawah Prupuy. Di situ ada sebuah kawah namanya Kawah Prupuy, teman-teman, masih dekat di area Gunung Guntur. Di Kawah Prupuy itu, ya Mang Ade melakukan pencarian lagi untuk menemukan Gibran. Mereka berangkat ketika sekitar pukul 4:30 sore dan bertahan hingga menjelang pukul 4 pagi. Bayangkan, teman-teman, Mang Ade dari jam 5 sore itu bertahan hingga jam 4 pagi. Namun Gibran masih belum juga terlihat batang hidungnya. Namun Gibran masih belum juga ditemukan, teman-teman. Akan tetapi, Mang Ade dengan tekad yang kuat memutuskan untuk mendaki lagi ke puncak gunung untuk ketiga kalinya, teman-teman. Tetapi hasilnya tetap nihil pada saat itu. Keputusan berat pun diambil oleh Mang Ade. Dia memutuskan untuk melakukan ritual di rumahnya selama 1 hari 1 malam pada saat itu. Ketika malam Jumat tiba, suasana menjadi lebih mencekam. Mang Ade sekali lagi melakukan ritualnya. Dan akhirnya pada saat itu Mang Ade mendapatkan petunjuk yang selama ini dia cari-cari, teman-teman. Dalam hasil ritualnya tersebut disebutkan bahwa Gibran sudah berada di Curug Cikoneng. Jadi hasil ritual malam Jumat tersebut, Mang Ade mendapatkan di hasil ritualnya itu bahwa Gibran berada di Curug Cikoneng. Dengan informasi yang didapat,
Mang Ade dan teman-temannya itu siap untuk melanjutkan pencarian mereka ke Curug Cikoneng tersebut, teman-teman, pada hari Jumatnya, keesokan harinya. Karena kan Mang Ade mendapati dari ritualnya itu malam Jumat. Nah, keesokannya Mang Ade berencana untuk mencari Gibran ke Curug Cikoneng. Mang Ade kemudian menyampaikan ke ibunya Gibran pada saat itu untuk meminta syarat penting yang disebut paku bumi pada saat itu. Namun mungkin karena terlalu cemas, jadi permintaannya tidak mendapatkan tanggapan dari ibu Gibran gitu. Dapat kita maklumi, teman-teman, pada saat itu dengan keadaan cemas dan gelisah, ibunda dari Gibran ya tidak dapat merespon atau menyanggupi permintaan dari Mang Ade. Karena memang keadaannya ya lagi kacau lah istilahnya, keadaan dari ibunda Gibran ini. Tapi dengan tekad yang kuat, di sini Mang Ade tidak ingin berdiam diri saja. Mang Ade memutuskan untuk bertindak sendiri pada saat itu. Bersama para warga yang peduli, mereka patungan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Persyaratan yang Mang Ade minta ke ibunya Gibran pada saat itu. Dengan niat tulus dan keyakinan kuat bahwa Allah akan membimbing mereka, pada saat itu Mang Ade dan warga yakin bahwa Gibran berada di suatu tempat dan menunggu untuk ditemukan. Jadi mereka semua yakin dan warga peduli gitu kan akan kehilangan Gibran di Gunung Guntur itu, teman-teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 sore, Mang Ade dan timnya bergegas menuju lokasi yang mereka yakini menjadi tempat Gibran berada, teman-teman. Suasana di lokasi tersebut terasa sangat mencekam, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Mang Ade dengan seksama memotret setiap sudut yang dicurigai, berharap menemukan petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan pada saat itu. Jadi Mang Ade melakukan foto-foto di setiap sudut yang memang dikhawatirkan takut ada hal-hal yang terlewatkan pada saat itu. Namun hingga jarum jam bergeser ke pukul 4 sore, Gibran masih belum juga terlihat. Jadi sudah 1 jam di situ pencarian, tapi memang Gibran masih belum ditemukan. Kegelisahan menyelimuti Mang Ade dan rekannya pada saat itu. Meski demikian, semangat dari Mang Ade dan rekan dan timnya pun tak pernah patah. Mereka terus berusaha, yakin bahwa dengan izin Allah, Gibran akan segera ditemukan. Mereka masih punya keyakinan dan mereka masih yakin terhadap izin Allah kalau Gibran itu pasti akan ditemukan. Perjuangan mereka masih berlanjut, berharap akan ada keajaiban yang membawa Gibran kembali ke pelukan keluarganya. Setelah itu, akhirnya Mang Ade memulai lagi ritualnya di Curug Cikoneng, teman-teman. Dengan menancapkan paku bumi ke salah satu batu di area sekitar Curug Cikoneng itu. Jadi paku bumi itu ya syarat yang tadi Mang Ade minta ke ibunda Gibran, yang akhirnya ya warga sekitar patungan. Saat itu suasana semakin mencekam saat saat paku itu ditancapkan di salah satu batu di Curug Cikoneng itu. Semua mata tertuju pada Mang Ade yang seakan beliau itu sedang berkomunikasi dengan alam di sekitarnya. Jadi Mang Ade itu sedang ya berkomunikasi dengan seseorang atau memang dengan alam di sekitar Curug Cikoneng itu. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya mereka menemukan Gibran, teman-teman, lagi duduk di atas salah satu batu yang berada di sekitar area curug tersebut.
Saat itu matanya Gibran menerawang, nggak fokus, seperti orang yang kebingungan, teman-teman. Pada saat itu ditemukan itu mata Gibran memang ya seperti orang yang lagi kebingungan, ditemukan di area curug tersebut. Segera setelah ditemukan, Gibran diberi seteguk air dan makanan yang dibekali oleh Mang Ade. Pada saat itu perlahan sorot matanya kembali jelas dan dia mulai sadar akan di sekitarnya, teman-teman. Jadi Mang Ade itu memberi Gibran minum dan makan yang Mang Ade bawa pada saat itu. Dan akhirnya Gibran pun menyadari di sekelilingnya gitu. Jumat tanggal 24 September 2021 ketika Mang Ade akhirnya menemukan Gibran di Curug Cikoneng. Tempat tersebut sering dianggap angker oleh penduduk setempat. Kemudian dengan menggendong, Mang Ade membawa Gibran turun ke bawah. Sampai di bawah, Mang Ade langsung menghubungi tim SAR gabungan yang sudah ikut pada saat itu. Mencari Gibran sejak awal. Mereka bergerak cepat menembus hutan dan menuruni tebing yang curam untuk sampai ke lokasi. Jantung berdegup kencang saat mereka mendekati tempat Gibran ditemukan. Tim SAR gabungan pada saat itu bekerja dengan sangat cekatan, teman-teman. Mereka menyiapkan tandu dan dengan sangat berhati-hati mengangkat Gibran. Semua orang menahan nafas, berharap tidak ada halangan yang muncul pada saat itu. Suasana tegang, namun semua orang bekerja sama dengan baik, menunjukkan keberanian dan keterampilan mereka masing-masing. Dengan usaha yang keras, Gibran akhirnya berhasil dievakuasi dari Curug Cikoneng. Ketegangan pun pada saat itu perlahan mereda seketika, teman-teman. Mereka berhasil membawa Gibran ke tempat yang lebih aman. Saat itu, keluarga dan orang yang terlibat hanya berharap yang terbaik untuk pemulihannya Gibran. Dalam ketegangan yang akhirnya mencair dengan kebahagiaan, teman-teman. Semua berterima kasih kepada tim gabungan atau tim SAR gabungan dan kepada Mang Ade. Hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, mengingatkan semua orang tentang kekuatan doa dan kebersamaan. Oke teman-teman, itulah kisah yang bisa menjadi pelajaran berharga juga untuk kita semua. Bahwa berada di dalam atau berada di alam bebas, sadarilah bahwa kita itu kecil dan gak ada apa-apanya dibandingkan dengan hutan, gunung, lautan, dan semua misteri yang ada di dalamnya. Di saat kita bisa menjaga alam, alam pun akan memberikan ketenangan dan kebaikan untuk kita. Sebaiknya di saat kita mengusik, merusak, menantang, alam pun akan menunjukkan kuasanya. Kembalinya Gibran menimbulkan lebih banyak pertanyaan, teman-teman, daripada jawaban. Bagaimana dia bisa bertahan selama itu tanpa makan dan minum? Apakah benar dia tersesat di kampung jin? Atau ada penjelasan lain di balik kisah ini? Misteri ini masih menjadi buah bibir dan meninggalkan tanda tanya besar di benak banyak orang. Satu hal yang pasti, teman-teman, Gibran kini kembali ke pelukan keluarganya, membawa serta kisah yang akan dikenang semasa hidupnya, sepanjang hidupnya. Gunung Guntur, dengan segala rahasia dan keajaibannya, kembali menyimpan
cerita lain yang akan terus menarik minat mereka yang haus akan petualangan dan misteri. Petualangan ini mengajarkan Gibran dan kita semua tentang pentingnya tetap waspada dan mengikuti nasihat. Nasihat bijak saat berada di alam bebas pastinya teman-teman. Keberanian dan keteguhan hati Gibran membuatnya keluar dari situasi menegangkan dan keluar dengan selamat. Kita harus selalu mengingat pengalaman Gibran ini sebagai pelajaran berharga yang membuat kita semakin menghargai alam dan misteri di dalamnya. Akhir kata, saya Devri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.